Viral di media sosial, Bukit Teletabis di kawasan Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur terbakar hebat. Belum dan sesudah Bukit Teletabis di Gunung Bromo terbakar oleh flare atau suar yang dilakukan oleh pasangan pengantin. Bukit Teletabis Bromo merupakan salah satu destinasi wisata di kawasan Gunung Bromo. Jika mengunjungi bukit tersebut, pengunjung akan disuguhi hamparan hijau bak permadani. Pemandangan tersebut bisa menyejukkan mata. Sebagai informasi, Bukit Teletabis Bromo merupakan savana yang luasnya mencapai 382 hektar. Di tempat itu juga terdapat bukit-bukit yang dipenuhi warna hijau. Tempat tersebut kemudian mendapat julukan Bukit Teletabis karena pemandangannya yang mirip dengan bukit dan padang hijau di serial Teletubbies. Namun pada tanggal 29 Agustus 2023 terjadi kebakaran di kawasan tersebut. Kebakaran tersebut disebabkan oleh sekelompok pengunjung yang menyalakan flare saat sedang melakukan sesi foto prewedding. Flare yang dinyalakan oleh pengunjung tersebut mengenai semak-semak kering dan menyebabkan kebakaran. Api kemudian menyebar dengan cepat karena kondisi cuaca yang kering dan angin yang kencang. Dalam kasus ini, pelaku memenuhi kategori kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kebakaran. Karena seharusnya para pihak sudah bisa memprediksi bahaya menggunakan flare di kawasan savana pada musim kemarau yang kering dan mudah terbakar, serta tidak segera berusaha memadamkan api saat api mulai membakar. Pasal yang dapat dijeratkan kepada pelaku adalah Pasal 78 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 Ayat 2 huruf B, JO dan Pasal 50 Ayat 3 huruf D. Dalam Pasal 78 Ayat 5 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Pasal 188 KUHP. Dalam KUHP mengenai pembakaran hutan diatur dalam Pasal 188 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau juga pidana denda paling banyak Rp4.500 dan juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ancaman pidana penjaranya bisa hingga 10 tahun dan juga denda setingginya 10 miliar rupiah. Jerat hukuman pidana yang menanti bagi pelaku serta secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan pembakaran hutan juga tertuang dalam KUHP baru, yaitu dalam Pasal 308 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang KUHP. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melibatkan kebakaran yang membahayakan keamanan umum bagi orang maupun barang dapat dipenjara paling lama 9 tahun. Oleh karena itu, dengan fakta dan alat bukti yang ada, kami tetapkan yang bersangkutan saat ini menjadi tersangka. Kebakaran di Bukit Teletabis Bromo mengakibatkan kerugian sebesar 5,4 miliar rupiah. Dampak langsung dari kebakaran tersebut adalah rusaknya lahan sebesar 1 hektar. Kerusakan meliputi tanaman-tanaman kecil, rumput kering, dan pohon-pohon. Kebakaran juga menyebabkan hewan-hewan yang hidup di area tersebut stres dan terganggu. Dampak tidak langsung dari kebakaran tersebut adalah rusaknya ekosistem di area tersebut, seperti tanaman dan pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen. Kebakaran juga menyebabkan habitat hewan-hewan terganggu. Masyarakat pun merasa dirugikan. Kebakaran menyebabkan saluran air bersih di 6 desa yang ada di Kecamatan Sukapura terputus. Masyarakat pun jadi kesulitan untuk mencari air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ada puluhan hektar lebih lahan vegetasi yang terbakar, saudara. Hal ini berdampak pada kerugian ekologis berupa flora dan fauna.
Sehingga akibat kejadian ini, mata rantai makanan di kawasan ini pun terganggu. Untuk itu, petugas gabungan dari Taman Nasional melakukan pemantauan dan pemulihan agar tidak terjadi kebakaran lanjutan. Agar peristiwa ini tidak terus berulang dan stakeholder terkait yang memangku kawasan Bromo tidak sekedar memadamkan api, memang perlu ada upaya signifikan yang harus dilakukan. Yang pertama, lakukan kajian dan asesmen kerawanan kawasan untuk melihat pola kebakaran, titik rawan kawasan, dan faktor sosial ekonomi, karena akan berguna dalam memberikan masukan dalam membuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kedua, membuat peta jalan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti membuat konsep dan implementasi sistem peringatan dini yang efektif. Peringatan dini ini bukan sekedar memanfaatkan alat, tetapi meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen agar dapat bekerja sama dalam mendeteksi titik kebakaran. Melakukan pencegahan agar kebakaran tidak meluas dan turut menjadi pengawas untuk memantau aktivitas dari wisatawan atau warga sendiri. Mengingat wilayah Bromo yang cukup luas, sementara petugas yang masih sangat minim, maka perlu melibatkan masyarakat hingga wisatawan untuk menjadi sistem peringatan dini hingga kelompok tanggap bencana. Tentu, cara ini membutuhkan proses yang panjang, sehingga perlu ada peta jalan. Semisal, dalam waktu dekat untuk mencegah kebakaran, maka harus menyiapkan informasi seputar kondisi kawasan. Lalu membuat skema pencegahan seperti melakukan screening ketat di setiap pintu masuk, serta memberikan peringatan kepada wisatawan. Lalu dalam jangka panjang, paling tidak sudah memiliki sistem peringatan dini yang tidak hanya mengandalkan alat, tetapi mengandalkan partisipasi warga dan wisatawan. Baik, selanjutnya yang terakhir, ketiga, atau yang terakhir adalah melakukan peningkatan kapasitas pada wisatawan dan warga di sekitar Bromo dengan mengadakan kegiatan seperti pelatihan, membuat produk pengetahuan seperti booklet, poster, atau video, sehingga kemampuan eksplorasi wisatawan meningkat. Harapannya, mereka lebih sadar lingkungan dan turut menjadi bagian dari penjaga dan pelestari kawasan Bromo. Dan poin ini tentunya juga memiliki keterkaitan dengan poin pertama dan kedua, bahwa warga dan wisatawan harus ditingkatkan kapasitas pengetahuannya agar menjadi bagian dari pencegah bencana dan kelompok tanggap bencana. Solusi dari kami, ke depan pemerintah harus mendorong adanya sertifikasi keamanan, kebersihan yang ketat, termasuk dalam pengetatan masalah perizinan untuk memastikan hal lain tidak terjadi lagi. Hingga perlu seleksi barang apa saja yang tidak boleh masuk ke kawasan Bromo. Lalu juga perlu memperkuat pelaksanaan patroli pada sejumlah titik-titik rawan terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan, dan juga penambahan petugas patroli Bromo. Dengan ini, paling tidak harapannya dapat menjadi pertimbangan ke depan agar stakeholder terkait benar-benar berbenah menjadi lebih baik, agar kedepannya paling tidak kebakaran hutan dan lahan minimal dapat dikurangi resikonya, dan secara maksimal kebakaran hutan di Bromo dapat dicegah atau dikurangi jumlah titik rawan bencana.